Yai kata Yai. Halaman pangkal ini. Bagaimana asal-usul Wahabi itu kemudian dinisbatkan kepada Gimana Mas? Sorry. Ini halo. halo. Silakan Ustaz Zian. Jadi Kalam Fadhi ya, sok silakan. itu lagi lihat Google dulu itu, lihat chat GPT, biarin aja. Allah. Cuma saya bilang ini suara tetap kedengar ya, Bang Kalam Faid. Meskipun antum keluar akun, tapi suaranya tetap terdengar. Ya. Kami cuma mau bilang, kalau antum keluar akun lama-lama, mental itu aneh ingetin. Ini antum dengar ini, jangan pura-pura nggak tahu, dengar. Boleh pindah tema tuh ke Semuba. Semuba Halo? dari apa? Sambil nunggu nanti Jadi, kalau datang Kalam Fadhi langsung. Muba ini bertanya Ustaz Zian, asal usul Wahabi itu apa dan kenapa dikatakan sesat? Gitu. Ada dua, ada Wahbiyah, ada Walhabiyah. Wahbiyah itu pengikutnya Abdullah bin Rustum, lahir pada Salaf. Beliau itu Khawarij pada era Salaf. Dia ya, bukan beliau. Kalau Muhammad bin Abdul Wahhab, yakni Wahhabiyah. Ini lahir pada abad udah turun kan? Kalau segi penamaan aja sudah salah ya. Mohon maaf Sepakat ya. kalau dari bahasa Berarti ini sepakat ya. dari sisi bahasa Arab Sebentar. penamaan itu sudah salah. Ini sepakat ya bahwa beliau Bukan ini Wahabi, bukan ini ditendang Muhammadi. ataupun apa. Beliau mental Contoh. sendiri karena terlalu lama kejeda, ya. Betul. Contoh abang Semoiba, Anda 80 mengatakan orang mata memandang bahwasanya di Muhammad sini kan berarti Kalam Fadhi tadi tidak ditendang ataupun apa karena dia terpental dikarenakan kelamaan terjeda. ini Seperti itu. dinisbatkan Nanti kepada takutnya Muhammad bin ada Abdul Wahhab. framing bahwasanya ini ditendang lah, nggak kasih ibarat lah apa dan lain sebagainya. Itu hanya alasan mereka kalau sudah ke pojok. Ya, siap. Kita biar lanjutkan tahu Bang Semoiba. wahabi-wahabi yang lain. Jangan Ya. Siap. Kita lanjutkan. Anda mengatakan apa tadi? Nisbahnya itu salah ya. Seharusnya jangan sebut Wahabiyah, harusnya Muhammadiyah karena nama beliau Muhammad bin Abdul Wahhab, betul? Iya. Pertama, karena kita berbicara tentang nisbah, ini pasti pembahasan tentang ilmu nahwu. Ada tuh kebiasaan orang Arab itu ketika menisbah itu bukan ke orangnya tapi kepada ayahnya, kakeknya. Contoh, Imam Ahmad bin Hambal disebut dengan mazhab Hambali. Namanya siapa? Ahmad. Kenapa nggak disebut dengan mazhab Ahmadi? Kenapa disebut ayahnya Hambal? Satu. Contoh Imam Syafi'i. Namanya? Siapa nih Imam Syafi'i? Muhammad bin Syafi'i itu Idris. nama kakeknya. Iya. Begitu. Jadi itu tidak menyelisih kaedah. Kalau memang menyelisih kaedah, maka imam-imam terdahulu, ulama-ulama terdahulu lebih dahulu menyelisih kaedah. Mungkin tidak tahu. Begitu Abang Semoiba. Oh iya. Mungkin tidak tahu ataupun mencoba mencari cara agar Muhammad bin Abdul Wahhab itu dengan kata-kata Al-Wahabiyah ini tidak lagi searah ya. Sehingga memang saya dengar banyak sekali dari ustadz-ustadz Wahabi itu mencoba membiaskan ataupun mengkaburkan data. Padahal yang mengaku itu Syekh bin Baz sendiri. Wahabiyah itu nisbah ke pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan kami yang mengatakan, Ya, ulamanya terus sendiri. Kemudian yang kedua yang setelahnya kan kemudian kenapa dikatakan sesat? Sesat yang pertama mensyirikkan orang-orang yang bertawassul dengan Rasul meninggal, dituduh sebagai penyembah. Satu, membid'ahkan, contoh ngaji di kuburan bid'ah katanya. Kemudian hal-hal yang lain yang sudah ma'ruf lah. Kemudian mengatakan orang musyrik bertauhid, tauhid rububiyah. Satu. Terus apa lagi? Orang apa? Mensyirikkan Orang musyrik siapapun yang tidak bertauhid. sepaham. Iya, orang musyrik bertauhid. Itu kata Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri dalam kitabnya. Pernyataannya seperti apa itu? Bisa dibesarkan Bang Ade Cahyo? Ini ya? Ustadz? Bisa. Host. Saya besarin aja. Besarin anak host. Saya moderator. Ini dia. Itu dalam kitab Risalatul Mufidah Al-Muhimmatul Jaliyah. Tauhid rububiyah, tauhid yang diakui oleh orang-orang kafir yang ada pada zaman Rasulullah SAW.
Tauhid tersebut tidak menyebabkan orang kafir masuk Islam. Orang yang bertauhid rububiyah itu diperangi oleh Rasulullah halal darah dan hartanya. Tauhid rububiyah adalah tauhid mengesahkan Allah di semua perbuatan-perbuatan. Nah, ini sepakat bahwasannya Kalam Pade tadi diundang lagi tidak mau naik, bahkan dia kabur. Cuma sekali lagi mengingatkan untuk yang awam ataupun dari pihak mana saja, jangan sampai kalau naik menyebutkan alma mater kalian, karena kasihan nantinya alma mater kalian. Seolah-olah nantinya kalian ini lulusan alma mater mana, terus ternyata di situ tidak ngasih hujah ataupun jawaban yang benar-benar sesuai data dan referensi. Betapa malunya nantinya. Kalau memang dasarnya mau naik, naik saja. Contoh tadi bilangnya dari Gontor, ya kan? Kalau memang dari Gontor, secara tidak langsung harusnya ada jawaban-jawaban seperti itu. Malah bikin malu Lanjut, Gontor monggo. gara-gara dia. Ya. Gitu, Dilanjut Bang. ya. Kemudian disesatkannya. Bang. Heeh. Itu kan sesat. Mengkafirkan siapapun yang tidak sepaham dengannya kan sesat. Membunuh orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Itu kerja Wahabi ketika berkuasa. Membunuh? Membunuh orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Enggak, belum. Yang tadi dulu, yang apa? Yang permasalahan tauhid dulu. Oh, Yang tauhid. dari- Iya. Membagi tauhid menjadi 3, Bapak. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Iya. Kalau dari segi Itu pembagian sesat, kan apa salahnya ya? Bid'ah itu, Pembagian Pak. Bid'ahnya dari sisi? tidak pernah dicontohkan Nabi. Heeh. Kan Wahabi kan bilang ya, segala hal dalam perkara agama yang tidak dicontohkan Nabi itu kan bidah. Heeh. Tauhid kan perkara bidah. Perkara Kan agama. Muhammad bin Abdul Wahab itu kan cuma mengumpulkan, bukan apa namanya, bukan membuat Ada nggak ajaran Nabi baru. contohin? Ada nggak Nabi contohin? Mau Muhammad bin Abdul Wahab kayak ulama siapa? Ada nggak Nabi contohin? Kalau nggak ada ya bidah. Kan gitu. Contohnya apa itu? Contoh Tidak mengumpulkan. ada mencontohkan dalam beragama. Ada nggak Nabi mencontohkan tata cara Ya kan beragama? dari sisi mengumpulkan. Jadi mengumpulkan itu para sahabat, contoh seperti siapa dahulu Quran belum seperti sekarang Itu kan. bid'ah. Itu bid'ah hasanah. Nah, Berarti antum Bid'ah setuju ya bahwa ada bid'ah hasanah? kok bisa sana? Kan itu para sahabat yang kan alaikum bisunati wa sunnah. Begini Ustaz. Dan sunnah itu apa? begini. Perilaku atau Gini. Sebentar. Dari golongan Wahabi itu mengatakan setiap yang tidak ada dari Nabi semuanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Itu yang Sisi lain. sering digaungkan iya oleh benar. Tapi kan mereka. alaikum bisunnati wa Betul. sunnati man. Sebentar, semubah ini Iya, sebenarnya latar belakangnya dari yang berpemahaman sama dengan Wahabi. Cuma sedang berkamuflase, ngamati seolah-olah mau mempertanyakan sesuatu nih yang dianggap tanda kutip Kok tahu semen kalau saya berkamuflase? beda alur pembicaraannya. Antum menyebutkan tadi sesatnya sebelah mana? Nggak menerima kan Wahabi disesatkan, gitu kan? Sekarang saya tanya, Sari terima nggak disesatkan? Tidak, karena Berarti sampean berkamuflase. enggak, saya kalau saya Ini, memang Pak. swaja. Nah, ya sudah. Saya swaja. Kalau nggak Kita mau, kalau nggak mau gini, dituduh, gini, jangan orang. Kita kenalin dulu. Kita kenalin dulu. aja. Bang Semoiba ini kita kenalin dulu. Itu siapa Bang Andalus Semoiba tuh mau ini ente dalam mau akidah menyampaikan kebenaran atau mau berdebat mengikuti kasar siapa? gitu Iya, aja. ya sebentar. Begini. Sebentar Ustaz. Ya, Ketika suatu perkara baru itu menentang Al-Quran dan hadis, apakah itu bisa diterima? Sumaiba, pertanyaannya. Jangan ke situ dulu, jelaskan dulu yang itu. Kan ini Iya, Anda mau terlalu pertanyaan menyebar luas. Enggak, gini teman-teman, kita kenalan dulu. Bang Semoiba ini dalam akidah ikut siapa? Nah, gitu. Dijelasnya begitu.
Kalau kami kan jelas-jelas kami aswaja. Kami jelas. Asyairah, kami. Aswaja. Kami asyairah. Aswajanya ikut siapa? Maturidiyah, Asyairah kami. Asy'ariyah. Asy'ariyah. Jelas. Kalau fikih kami Syafi'iyah, tasawuf Junaid Badadiyah. Antum dalam akidah ikut siapa? Saya ikut madhab Imam Ahmad bin Hambal. Mana Imam Ahmad bin Hambal bagi tahu jadi 3? Bukan dari Imam Ahmad, justru dari Ibnu Taimiyah. Berarti bukan Imam sudah Ahmad. membagi. Ibnu Taimiyah nggak pernah membagi. Bawakan saya satu saja kitabnya yang membagi. Bukan istilah ya, membagi tauhid. Nah. Ibnu Qayyim kan tolong pernah, bawakan. Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Quran. Aneh Quran kalau itu ada beli, berbicara. Bang. Quran itu berbicara kalau ada, Anda tiga hal. Berbicara rububiyah yang tentang keesaan Allah. Yang kedua berbicara tentang uluhiyah. Jangan melebar Bapak. Kalau Dari ada istilah ibarat itu nggak ada yang salah kok dari istilah. Kalau Dari ada ibarat istilahnya Ibnu nggak ada yang Taimiyah salah. membagi tauhid menjadi 3, dibeli. Iya kan? Dari sisi penamaan, dari sisi pembagian nggak ada yang salah. Gini Pak, biar ini kita clear saja. Ini saya harap antum ketika berbicara akan membawakan data. Siap. Uji banding seperti ini. Oke, antum menganggap bahwa membagi tauhid itu hanya amrun mustalahi atau taksim saja. Meskipun Nabi nggak mencontohkan, tapi ada dalilnya, itu perbuatan ulama, that's okay. Kan begitu. Nah, ulama salaf membagi bid'ah menjadi 2 juga. Antum terima nggak? Hasanah dan dolalah. Itu metode juga. Terima nggak? Bid'ah dan hasanah. Ya, itu Imam Syafi'i lagi metodenya. Metodenya dari salaf, ada dalilnya sahabat Umar yang pertama dulu merintisnya. Intinya Imam Syafi'i lah ulama salaf. Terima nggak antum metode juga? Itu kan sama-sama membagi. Iya. Terima nggak? Iya. Iya apa? Iya terima. Terima. Kenapa ulama Wahabi nggak mau terima? Itu ulama salaf yang bilang. Terimanya kan itu kan yang waktu apa dikatakan bid'ah hasanah itu kan Umar. Tapi kalau Saya bilang Imam Syafi'i. Iya. Saya bilang Imam Syafi'i itu membagi bid'ah menjadi 2, hasanah dan dolalah. Berarti kan ada Dikembangkan syaratnya. Imam Kalau mau Nawawi. hasanah berarti apa? Harus Ada dari siapa? syaratnya, harus ada dalil serta tidak menyelisihi. Nah, kelas. Kalau berarti perkara baru yang tidak dikerjakan Nabi dan sahabat selama ada dalil dan tidak menyelisihi diterima, betul? Enggak. Kan itu masih di ranah para sahabat. Kan itu masih di ranah sahabat Umar. Siapa bilang bid'ah hasanah itu hanya di ranah para sahabat? Siapa bilang? Ya itu Imam Syafi'i. Contoh Mana dia tunjukkan. siapa? Umar. Enggak, tunjukkan. Ya itu nikmat. Bukan begitu. Bukan begitu caranya berdalil, Bapak. Anda mengatakan bid'ah hasanah itu hanya konteksnya di era sahabat atau pada sahabat. Tunjukkan saya Kan satu. sampean bilang Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Dan sedangkan Imam Syafi'i memberi contoh bid'ah hasanah siapa? Umar. Kenapa nggak tidak memberi contoh tabi'in atau memberi contoh setelahnya atau ulama atau para gurunya? Kenapa? Ya karena kan yang menjadi dalil itu kan Cuma mazhab satu. Ashabi. Ada nggak contoh lain selain itu? Yang menjadi Dicontohkan dalil sama Imam Syafi'i di kitabnya? banyak. Apa? Salawat Imam Syafi'i itu nggak ada contoh dari Nabi. Enggak, Kemudian beliau sebelum sholat itu bid'ah nggak hasanah dicontohkan. selain riwayat apa namanya? Yang dari riwayatnya Umar. Banyak, Pak. Iya, coba contohkan. Sahabat Umar, Ibnu Umar juga pernah menyebutkan bid'ah hasanah. Ibnu Umar siapa? Ibnu Umar itu anaknya sahabat Umar, anaknya Iya. Umar. Nah, masih di ranah apa? Alaikum sunnatil khulafa rasyidin. Bukan, dia Masih. bukan khulafaur rasyidin. Masih tabi'in. Masih Bukan. tabi'in. Rasulullah SAW hanya menyebutkan khulafaur rasyidin. Ibnu Umar bukan khulafaur rasyidin. Iya, khulafa rasyidin. Terus siapa lagi? Khulafaur rasyidin ada berapa saya tanya? Ada 4 itu. Itu kan ada tiga Sayyidina generasi kan? Umar itu khulafa rasyidin Ustaz. Kalau anaknya Iya, dia bukan. Umar khulafa rasyidin. Ya kan? Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Setelah itu kan, Ibnu Umar itu membuat perkara yang nggak ada contoh Wasunnatul dari khulafa Nabi rasyidin setelah sahabat. al-mahdiin min ba'di. Ya kan? Kan ada itu kan 3 generasi.
para sahabat, ya kan, para sahabat, terus sama tabiut tabiin, kan masih 3 itu. Ya, ada nggak disebutkan? Contoh, coba tabi'in. contohkan yang bid'ah hasanah di bawah 3 generasi. Gini, kita sepakati dulu. Oke lah, antum tentang tauhid nggak mau jelas. Dalam konteks bid'ah, antum ikut ulama siapa? Enggak, jangan Ya udah, ikut ya udah gitu, bid'ah bukan saja. ngikut ulama siapa. Bukan. Bukan Di ngikut sini- ulama siapa. Ya di kan, sini, sedangkan kalau antum- saya mau ngikut, katakan saya mau ngikut Imam Syafi'i. Kalau saya ikut Imam Syafi'i, Imam Syafi'inya sendiri berlepas diri kalau pendapatnya dia tidak mengikuti Quran dan Sunnah. Ya kan? Siapa Yang mana? bilang? Seperti itu. Siapa bilang? Tidak hal Imam hadis Syafi'i bahwa sendiri, madhab. Imam Syafi'i kan punya kitab. Di Apa kitabnya Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, qaul jadid. Ya kan? Dari Imam Syafi'inya aja berubah dari A ke B. Ya kan, itu menunjukkan apa? Telah datang dalil Enggak, fokus satu-satu dulu. Itu mudah itu dibahasnya. Saya Iya. ingin kita di sini itu membahas. Enggak, Kita di sini enggak bukan bisa. ulama. Kan mau bilang mau ikut Kita siapa? di sini bukan ulama. Antum bukan ulama, saya bukan ulama. Kita di Iya. sini hanya muqallid semua. Hmm. Ya. Tamam. Jadi mau tidak mau kita harus bertanya kepada ulama yang lebih ahli dan pakar di bidangnya. Mm-mm. Kita kenalan dulu. Dalam pembahasan bid'ah, antum ikut ulama siapa? Yang diikuti dalil. Iya kan? Berarti antum nggak ikuti ulama, ikuti dalil langsung. Ini kan ulama di Ya apa namanya? siapa? Ditentukan. Siapa nama ulamanya? Apa nama kitabnya? Saya ikut madhab Ahmad ibn Hambal. Oke. Coba saya nanya. Coba saya menjelaskan. Sebentar, saya nanya dulu. Antum dari tadi mengambil bahwa pendapat antum ini merujuk kepada Ahmad bin Hambal. Antum ini Hambali. Ya. Bahkan tadi mengambil pendapat taksim at-tauhid ila salasati aqsam dari Ibnu Taimiyah. Terus saya membaca, mendengar ucapan antum tadi bertanya, bagaimana kalau antum Asy'ariyah kami sesatkan? Pertanyaan. Enggak, itu tadi pembahasan antum. Sebentar, saya menarik Beda. kesimpulan. Tadi sampean itu menuduh saya kamuflase. Beda. Ya beda sebentar. pembahasan. Tapi memang kamu Kan plase. baru perkenalan Antum aja udah kamuflase. menuduh orang. Itu namanya Enggak, kan antum suudon. fakta kamuflase. Bisa dong. Fakta kamu plase antum. Fakta kamuflase berarti Anda sama fakta Udah. kamuflase. Iya, kalau saya asu aja. Kamuflase berarti. Saya bertanya sama antum. Enggak, sebenarnya Anda Wahabi. Sebentar. Kamuflase jadi Asy'ariyah. Siapa bilang? Iya. Sudah sama Tanya aja. sama antum. Bentar, ini Antum kayaknya menyesatkan cosplay ya. Asy'ariyah. Antum menyesatkan Ini cosplay Asy'ariyah. ya? Saya tanya, antum tadi mengambil pendapat Ibnu Taimiyah secara Siapa pribadi. menyesatkan Asy'ariyah? Inti Kata sendiri antum. yang bilang. Kalau Ana antum- itu cuma bilang inti bilang ana kamuflase. Kalau inti Enggak, begitu. masalahnya kan Anak-anak balik omongan inti. Ya, Ini anak berkamuflase sebut jadi Quran. Wahabi. antum tersinggung. Inti nggak dengan terima. kata Wahabi Lah kalau itu nggak sesat. terima ngapain ngomong seperti Antum- tadi? antum nggak Sedangkan terima. ini baru kenal. Antum nggak menerima Wahabi sesat. Kamuflase enak. Pak Ustadz, Ciri kalau khas antum, diskusinya mau benar, Sebentar. satu-satu bicaranya Pak. Ya, sebentar. Jangan- Saya izin Iya bicara. udah. Ya, silakan, Geser silakan, aja, Ustaz. geser aja. Aduh Nisi Baik. silakan. Baik, jadi begini, ciri khas alur pembicaraan satu. Dalil yang antum sampaikan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawazil. Itu ciri khas mereka yang dibelok-belokkan. Yang kedua, Wahabi dari berbagai macam afiliasinya itu tidak akan pernah mau menerima Wahabi disesatkan. Sekalipun faktanya banyak para ulama yang sezaman dengan Wahabi, bahkan yang sebelum Wahabi muncul di dakwahnya, itu sudah menolak karakter Muhammad bin Abdul Wahab. Saya tanya, itu dalil dari Imam Ahmad bin Hambal apa dari Imam Syafi'i? Antum kok jadi- Alaikum bisunnati. antum ini bukan dalil dari Al-Imam Syafi'i, itu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya holas, ngapain Gini, yang nuduh Coba andalannya kalau gini. Wahabi. Lihat, Ya berarti ya Bang Wahabi ini andalannya Wahabi ini. dari Nabi. Gitu aja. Coba Anda selesaikan. Pertama, Enggak sebentar. Andonisi ini bilang itu Rasulullah dalil sallallahu alaihi andalannya wasallam Wahabi alaikum memerintahkan bisunnati wa kita- sunnatul khulafa'ir rasyidin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti sahabat, khususnya Khulafatur Rasyidin.
Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sebenarnya setelah Ali ada entah siapa ya, entah Hasan Husain, cuman nggak lama. Cuman yang masyhur ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, kita harus paham dulu, sunnati wa sunnati khulafair rasyidin itu beda. Sunnati yang dimaksud itu apa? Sunnah khulafair rasyidin apa? Sunnah yang dimaksud itu sunnah secara istilah usuliyun. Af'alun nabi wa aqwaluhu wa minhu taqriruhu. Kan seperti itu. Adapun sunnahnya khulafaur rasyidin itu bimakna lughah, yakni thariqah. Thariqahnya khulafaur rasyidin atau metodenya khulafaur rasyidin. Nah, salah satu khulafaur rasyidin yakni sahabat Umar, beliau merintis kata-kata bid'ah, nikmatul bid'ah, atau sebagian ulama menyebutnya bid'ah hasanah. Nah, ketika Umar mengatakan merintis bahwa ternyata ada bid'ah yang hasanah, maka sama saja Rasulullah SAW gini, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti Umar, metodenya Umar. Adapun metode Umar itu merintis bid'ah hasanah. Sama saja kita itu diperintahkan untuk mengikuti metode Umar yang meyakini adanya bid'ah hasanah. Clear, khalas masalahnya. Kemudian yang kedua, kalau itu Rasulullah secara zahir hanya mematok pada 4 khulafaur rasyidin. Adapun sahabat-sahabat yang lain Rasulullah tidak menjelaskan. Apakah mereka sunnah juga? Kan tidak. Ibnu Umar bukan khulafaur rasyidin, Ibnu Mas'ud bukan, Ibnu Abbas bukan, dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Itu mengerjakan hal-hal yang tidak dikerjakan Nabi. Termasuk dari kelompok Wahabi sendiri. Ibnu Taimiyah, Albani, Bin Bas, Utsaimin itu juga melakukan hal-hal dalam agama yang tidak dicontohkan Nabi. Begitu Bang, siapa nih? Bang Sumoiba. Sudah clear masalahnya. Barangkali Pak Abul monitor. Coba ditanyain Ustaz Ibrahim. Barangkali ada yang mau nambahin dari teman Salafi. Assalamualaikum Ustaz Abdul Haq. Dengar suara saya? Waalaikumsalam. Ya, mungkin mau bernarasi menambahkan dari Wahabi ya. Iya, begini. Mengenai ini kan berkenaan, ini ngomongin bid'ah, apa ngomongin tauhid dulu ini sebenarnya, ini satu-satu sebenarnya ini. Jadi banyak benar yang dibahas, nggak selesai kalau nggak satu-satu. Ini ngomongin bid'ah atau ngomongin tauhid ini sebenarnya? Itu dulu saya mau nanya itu. Mungkin tadi awalnya tauhid, lalu lanjut ke bid'ah. Oke, gini. Fokus saja satu-satu, apa yang mau dibahas. Tauhid, bid'ah boleh. Tapi dengan syarat harus ada data. Gimana, apa yang mau dibahas? Silakan Ustaz Abdul Siapa Haq tuh Bang bernarasi. Sumoiba? Bang Sumoiba atau siapapun yang sama pikiran seperti antum? Ya sesuai judul aja, jangan merambat kemana-mana. Oke, 3 tauhid itu bid'ah. Sudah gimana? Nah, setuju saya. Dibahas satu-satu benar Ustaz. Ya silakan, siapa yang mau bernarasi dari Wahabi? Tapi harus ada referensi ya. Ya betul. Maksudnya begini, referensi yang saya maksudkan itu, pertama, jika itu ayat Quran, bawakan tafsir atau penjelasan ulama. Jika itu hadis, bawakan juga. Gitu. Jadi jangan coba ambil Quran, kemudian cocok-cocokkan. Betul, silakan. Ustaz Abdul Haq, monggo silakan. Ya ini saya mau bertanya dengan Pak Sumoiba ini. Ketika membahas tauhid, kita merujuk Quran, hadis, dan fahmu salaf. Setuju nggak itu dulu? Ya setuju, sangat. Ya kan? Sesuai dengan pemahaman salaf, benar ya Pak Sumoiba ya? Ya. Nah sekarang saya mau bertanya Pak Sumoiba, adakah ulama salaf yang membagi tauhid menjadi 3? 1. Muhammad bin Abdul Wahab. Ngawur ini udah ngawur. Udah bukan. Maksudnya gini, maaf Pak Sumaba.
maksudnya ada nggak ulama salaf yang bagi tauhid menjadi tiga? Maksudnya Pak Abdul Haq seperti itu? Ya, termasuk Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Dia nggak ngerti Pak, bahasa salaf nggak ngerti ini Pak Semoga ini udah nggak bisa kita diskusi kayak gini. Itu sahabat Nabi bukan? Gini, Anda bantu jelasin ya. Salaf Ustaz. itu, Biasanya iya, biasanya iya. salaf itu, salaf itu 3 generasi terbaik. 3 generasi itu bukan zaman, ingat, bukan zaman, bukan waktu. 3 generasi yang terbaik itu, sebagaimana sabda Rasulullah, yakni sebaik-baik umat itu, sebaik-baik khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik kurun itu generasiku, yakni sahabat, kemudian setelahnya muridnya sahabat, yakni tabi'in, kemudian setelahnya murid dari muridnya sahabat, tabi'in, tabi'in. Ibnu Qayyim, Syekh Ibnu Taimiyah itu bukan tabi'in. Bukan tabi'in, bahkan hidupnya itu pada abad ke-7 Hijriah. Jauh sekali. Kalau mempertanyakan adakah ulama salaf yang membagi tauhid menjadi 3 dari 3 generasi itu tadi, ya kan? Jangankan generasi salaf, Qur'annya saja itu sudah membagi. Pembahasannya apa di surat Al-Fatihah? Ya nggak jauh dari itu, nggak jauh dari rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ayat yang menjelaskan tentang mengesahkan Allah ya berarti menceritakan tentang rububiyah. Menceritakan dalil yang menceritakan tentang uluhiyah berarti Allah sedang berbicara tentang uluhiyah. Berbicara tentang nama-nama Allah berarti Allah sedang berbicara tentang asma wa sifat. Jangankan 3 ulama salaf, Allahnya sendiri sudah berbicara seperti itu. Siapa yang mengatakan bahwa tauhid 3 itu ada dalam surah Al-Fatihah? Siapa? Itu narasi itu. Buat Saya sendiri minta kan. referensi. Silakan tunjukkan referensinya Pak Samoba. Referensinya Silakan. dulu. Referensi Kitab tafsir apa? Siapa yang berbicara? Ya, sekarang bahwa gini itu aja, vaksin kalau atau- pertanyaannya seperti itu, siapa yang mengatakan kalau Quran itu ada 114 surat? Ya, jelas itu mah ada 114 surat. Ya kelas kalau jelas. Riwayat- Kalau enggak, jelas ya gini, seperti itu. Al-Fatihah gini, itu gini, nggak Pak. jauh dari Gini, pembicaraan antum 3 tadi itu. jawab, antum berarti, Pembahasannya nggak jauh dari 3 tadi. Rububiyah, Berarti uluhiyah, antum asma wa sifat. mengakui Mau ditambah apa bahwa- lagi? Sedangkan itu Quran Berarti sendiri yang berbicara. Bentar Pak Samoba, Ya kan? biar Dia berbicara Kiai alhamdulillah untuk menanggapi. Samoba, Oke, sebentar, kita Samoba. tanggapi ya. Siap. Berarti Kiai. antum setuju bahwa tauhid 3 itu tidak pernah disebutkan oleh ulama salaf dalam Al-Fatihah karena antum hanya membawakan dalil dan tidak menyebutkan siapa ulama yang menafsirkan demikian. Betul? Kami hanya minta ulama, antum bukan ulama soalnya. Jangan buat-buat sendiri. Antum ini, aduh. Udah di kitabnya siapa Imam Ibnu Mandah itu cek Sebutkan. Sebutkan. Itu Bukan, jurus terakhir antum isinya apa? Bentar, Isinya bentar, tauhid Pak. rububiyah, Ustaz, uluhiyah, Ustaz. asma wa sifat. Kita kasih Abu kesempatan Hanifah untuk apa? Samoba untuk sebutkan. Ayo, Ustaz. Samoba, Kenapa? tolong dijelaskan, Antum- sebutkan kitabnya, dibacakan. Tolong antum bacakan bahwa dalam kitab itu tauhid terbagi 3. Coba. Kalau ada Bahas masuk iman itu. Wahabi. Kalau Itu ada bahas saya masuk iman itu Wahabi. bukan tauhid. Biar saya jelasin siapa Pak Ibnu Samoba, Mandah itu. monggo. Halo Ustaz Samoba. Halo. Ya sebentar. Oke. Dapat SMS sekali dari Mandar atau dari Aris itu. Nggak apa-apa dari siapa aja. Penting kan dapat dalilnya. Enggak, begini memotong sedikit nih para kiai ini semuanya. Kalau seandainya taksimu at-tauhid ila salasati Tuh, aqsam di ini, kitab tauhid karyanya Ibnu Mandah. ya kembali dibaca silakan. Bab zikru sifatillah ta'ala wa ma yathbutu lahu minal asma. Itu pembagiannya 3, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mana? Coba bacakan. Jangan gitu, Pak. Antum mengambil Host bisa dipotongkan host. Oh, ini nggak dibawa keluar. Ini punyanya Aceh. Jadi udah kesimpulannya itu sudah dari generasi sebelumnya. Bahkan Qur'annya sendiri itu pembahasannya nggak jauh dari itu. Sama aja. Siapa yang bilang Quran itu 114 surat? Bang. Siapa? Bang Ulama Samoba. siapa? Ibnu Mandah itu bukan tabi'in.
bukan salaf. Kecil. Antum ngaku-ngaku kami minta salaf, antum bawakan bukan salaf. Jadi berarti terbukti bahwa tauhid 3 ini bukan berasal dari salaf, benar? Ada yang salah nggak dari 3 tauhid itu? Saya hanya Banyak. tanya. Banyak sekali. Bang Abdul Haq, Hanya apa 3 tauhid? Pak, Sebentar, Sobat biar Haq, saya bentar ya. aja. Itu Ustaz kan Dian cuma jelaskan. pembagian. Silakan, Ustaz Dian. Jadi, izin jadi izin di menolak. sini, Pak, dari Ustaz Dian dulu, bentar. jadi di Ustaz. sini, silakan. jadi di sini Bang Sumoiba sepakat bahwa tauhid 3 itu tidak berasal dari salaf. Sepakat Bang Sumoiba? Masalah benar atau tidak kita bahas di segmen selanjutnya. Sepakat? Tiga tauhid itu bukan berasal dari salaf. Sudah Qur'annya sendiri yang membahas. Jangan salah, Quran sendiri sudah membahas tauhid 3 Nah. itu. Saya tanya, kalau mana dalam Quran, hadis, atau ulama salaf yang mengatakan at-tauhidu salah satu anwa? Mana? Sekarang saya tanya, Al-Fatihah itu ada Kalau berapa ayat? tidak bisa menjawab, Enggak, saya harus tanya menjawab. balik Al-Fatihah itu ada berapa ayat? Bentar. Di mana terus ada diskusi itu ditanya terus balik tanya. Jawab dulu. Saya cuma tanya balik aja, Al-Fatihah itu ada berapa ayat? Terus ulama siapa yang menjelaskan bahwasannya apa? Al-Fatihah itu ada sekian ayat. Antum jawab dulu, biar kita selesaikan satu-satu. Setuju tidak bahwa tauhid terbagi 3 itu tidak berasal dari salaf? Kalau ada tunjukkan. Itu saja. Kalau tidak setuju ya kita bakal di sini. Anda nggak mau terima, nggak mau setuju. Tapi ketika kita meminta data, antum nggak bisa tampilkan. Lah iya, itu kan saya kan sudah bilang, jangankan salaf, Qur'annya sendiri itu sudah membahas seperti itu. Mana Itu tauhid pasir, tidak Pak, adalah baca. Antum mau Ya pasir kan pembahasan apa? ayat pertama yang dikatakan apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu berbicara tentang apa Allah dalam surat Al-Fatihah itu? Pak, ini aneh bantu ya. Contoh-contoh Pak ya. Ada kaidah dalam lughah bahasa Arab, idza ijtama'a iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a. Dalam Al-Qur'an, setiap kali disebutkan Rabb itu pasti mengandung ilah. Setiap kali disebutkan ilah itu pasti mengandung Rabb, kecuali disebutkan satu persatu. Contoh. Nah ini yang kami bedakan. Kami ketika disebutkan lafadz Rabb itu bukan rububiyah toh yang kami pahami. Uluhiyah juga ada. Karena rububiyah dan uluhiyah itu nggak bisa dipisah. Saya tanya, Rabbil Alamin itu hanya rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah. Rububiyah toh. Oke, karena disebutkan hanya Rabb ya. Lantas bagaimana dengan pertanyaan mungkar dan nangkir? Man Rabbuka? Apakah itu rububiyah toh? Monggo dijawab Mas Mubah. Al-Quran itu di ayat pertama ngeles. berbicara Langsung dijawab aja Mas Mubah tentang pertanyaan rububiyah, Ngarang Ustaz Dian. bebas begini mah. ya kan? Ngarang bebas itu. Ngarang bebas itu. Ar-Rahmanir-Rahim Contoh lain. sampai Contoh Maliki lain. Yaumiddin itu berbicara tentang rububiyah. Iya apa enggak? Dalam Nanya dalam lagi. tafsir Tabari oke, iya karena Abu dua gini. Terus dalam Al-Fatihah mana tauhid uluhiyahnya? Mana? Ya itu. Mana? Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Dalam tafsir Ya kan? Tabari, iya Itu karena kan Abu dua iya karena nasta'in itu tauhid rububiyah bukan uluhiyah. Anda ngikut salaf katanya. Cek tafsir Tabari Bapak. Tafsir Tabari ya karena Abu dua ya karena nasta'in rububiyah katanya. Bukan uluhiyah. Di dalam Nggak surat ada lafaz- di dalam ayat Al-Qur'an Enggak, ya saya ketika Anda tidak menjawab Rabb di situ di man Rabbuka mengandung rububiyah atau ada uluhiyah. Ketika Anda tidak menjawab itu, saya sudah menganggap Anda tidak bisa membawakan data, Pak. Anda dari tadi sekarang saya tanya balik udah sama-sama Quran. Kalau ada ayat yang seperti ini, wala in sa'altahum la yaqulunna Allah. Tapi kok tetap dia dikatakan sebagai orang musyrik?
Pertama kita bacakan dulu tafsirnya. Itu pertanyaan, katakan Muhammad, ketika tanyakan Muhammad kepada orang musyrik, siapa yang menciptakan kalian, langit dan bumi? Pasti mereka akan menjawab Allah, betul? Iya. Oke. Di sini ada dua, bisa dicek dalam kitab Ola Insal Tahum. Pembahasan yang pertama, pertanyaan itu pertanyaan mustakbal, tidak menunjukkan wujudnya sekarang. Contoh, antum sudah menikah misalnya. Ini ada referensi ya, saya nggak cocok-cocok lagi. Antum sudah menikah. Saya bilang sama antum, kalau seandainya antum menikah dua, istri antum bakalan marah. Apakah itu menunjukkan antum menikah dua? Jelas tidak. Jelas tidak. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Bersama juga dengan ayat Quran tersebut. Kemudian yang kedua, antum Tapi kan juga buka sama. di surah Tapi kan juga sama At-Tur. mengabarkan bahwasanya itu telah terjadi. Enggak. Pertama, kenapa saya bilang itu tidak terjadi? Bawakan satu dalil yang sahih bahwa Nabi Muhammad SAW menanyakan hal tersebut. Baik dalam kitab tarikh, boleh, kitab sejarah, ataupun kitab hadis sahih, boleh. Enggak ada. Yang kedua, antum buka surah At-Tur ayat 35, kalau nggak salah, buka. Di tafsir Al-Khazan, tafsir Baydawi, tafsir Baruhul Muhit, tafsir Ibnu Katsir, semua mengatakan bahwa orang-orang musyrik ketika ditanyai siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Mereka menjawabnya dalam keadaan ragu, tidak yakin. Mereka menjawabnya itu hanya ikrar bilisan, mengucapkan di mulut, tapi di hatinya tidak meyakini. Itu antum bisa cek. Di tafsir Baydawi ada, tafsir Khazan, tafsir Bahrul Muhit. Bentar ya, ini ada orang mau beli mangga. Sebentar, sambil menunggu. Ya, coba di tafsir lainnya juga. Ini Assalamualaikum, Yai Hilman. Waalaikumsalam, lanjut. Sehat, Alhamdulillah, aman. Mungkin mau menambahkan, Yai? Nah, lanjut saja dulu diskusinya. Siap, Nanti siap. kalau saya nambahkan dibilang keroyokan lagi. Siap, Lanjut. siap. Oke, Yai. Jadi yang jadi muskilahnya itu memang di Taqsimut Tauhid ila Salasati Aqsam itu dari setiap rujukan yang yang nyambung dengan komunitas itu intinya pembagian tiga tauhid itu ingin memisahkan kaum muslimin menjadi statusnya musyrik atau bahkan kafir dikarenakan suatu amalia. Kalau itu sebenarnya sudah dianggap suatu kebaikan, kalau mereka mau jujur, Taqsimut Tauhid ila Salasati Aqsam itu laukana khairan lasabakuna ilaihi. Berarti salaf juga sudah menentukan dalam kitab-kitabnya Taqsimut Tauhid ila Salasati Aqsam, al-uluhiyah wa sifat. Tapi pertanyaannya memang kapan munculnya? Lalu berkatanya, oh itu lihat Al-Quran. Al-Quran terjemahan tuh, bukan tafsir. Beda terjemah dengan tafsir. Cocok lagi. Begitu ya. Jadi Bang Semuba, jadi nggak ada dari salaf yang membagi tauhid jadi tiga, diakui saja itu. Sebenarnya sama aja. Dari kalangan Asy'ari dan Maturidi kan juga membagi tiga. Apa itu tahu? Apa namanya pembagian? Gini Pak, kami jujur-jujur aja ya. Kami sepakat. Kami tidak pernah mengklaim diri kami dari paling kalangan salaf. ulamanya saja, baik Asy'ari ataupun dari kalangan Wahabi yang bertentangan masalah tauhid gak ada, sama-sama Pak, membahas jangan, tentang apa? Mengesahkan Allah, Pak, semoga minta maaf. ya kan? Pak, Cuma dari semoga kalangan minta maaf ini, minta maaf sekali. ini Pak, semoga mereka minta maaf Mas sekali. Muba, sebentar Mas Muba. Muba. Dengarkan Yai Minta Hilman maaf berbicara dulu sekali. sebentar. Maksudnya begini, kalau Anda tidak tahu tentang Asy'ari, ndak usah bicara Asy'ari. Kalau ndak tahu diam aja, bahas saja tiga tauhid Anda. Ndak usah bilang Asy'ari membagi tauhid jadi tiga. Tidak ada. Saya mau tanya Anda, coba di kitab apa Asy'ari bilang tauhid jadi tiga, antum ndak bakal bisa jawab itu. Sana-sana belajar bahas tiga tauhid Anda.
Kalau bicara Asy'ari minimal bawa satu kitab Asy'ari. Gimana Bang Semuba? Bang Sumba, gimana lanjutkan? Ya, yang tauhid apa? Sifat, zat. Sudah saya bilang tidak ada. Itu Imam As-Sanusi di dalam Syarah Ummil Barohin, sifat wahdaniyat itu dilihat dari salah satu aujuh, bukan salah satu anwa, aujuh, sudut pandang di dalam melihat wahdaniyat, bukan membagi tauhid. Ana bicara 3 tauhid Anda sana. Kalau nggak tahu Asy'ari sana bicara 3 tauhid. Konyol itu. Asy'ari nggak tahu Asy'ari. Gini loh Pak Sebuba, kalau memang 3 tauhid itu metode untuk memudahkan, pasti Nabi sudah buat, sahabat sudah buat. Seperti itu, seperti ini misalnya. Bunyal Islam Islam dibangun di atas 5. Dunia Islam al-khamsin. Nah itu kan Nabi mudah tuh menjelaskan. Bunyal Islam al-khamsin. Syahadat, sholat, puasa, zakat dibagi emang sama Nabi. Kenapa yang tauhid 3 ini tidak, memang tidak ada dari Nabi, sahabat, tabiin. Jadi akui saja. Begitu Pak Semuba. Nabi pernah nggak bagi Quran ada 14 surat? Ke situ lagi dah. Tauhid dulu Pak Padahal Semuba. kita Iya kan, sampean mencontohkan itu. Kalau laukana khairan nasabakuna ilai. Seperti itu sampai Jadi, membawa dalil. Katanya kalau kami jadi intinya kalau 3 tauhid itu ada seperti dalilnya bunyal Islam wala khamsin. Quran itu ada 14 surat. Pak Semuba. Nggak mengeluarkan dari lisannya itu. Iya, iya. Quran itu ada 14 surat. Ya benar, 14 surat bukan masalah tauhid. Walaupun Anda mengaku cuma satu surat, monggo silakan. Itu bukan masalah tauhid itu. Masya Allah Pak Semuba ini nggak mudeng ya. Kan itu masalah pembagian. gini Ayo, kami ya, silakan lanjut. Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mengklaim diri kami itu paling salah. Karena kami ini mengikuti semua ulama, baik ulama salaf, ulama khalaf, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin serta yang muasirah zaman sekarang. Kami ikuti semuanya. Dan ketika disebutkan ulama salaf, itu tidak menunjukkan semua asas salaf. Ulama yang hidup pada abad ketiga itu semua benar, tidak. Banyak sekte-sekte Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah itu lahir di zaman salaf. Jadi kita harus tahu dulu dan harus sepakati, kami jujur-jujur aja. Contoh sifat 20 itu nggak ada di zaman salaf. Ya karena kami memang tidak pernah mengakui kami satu-satunya ikuti salaf tok. Jadi khalaf nggak ikuti, enggak. Kami nggak pernah seperti itu. Kami Ahlussunnah wal Jamaah manhajnya itu salaf dan khalaf, mutaqaddimin, mutaakhirin, muasirah. Hah? Hana? Gitu. Nah ini antum sepakati dulu. Itu yang kami kejar. Orang-orang membranding dirinya kami mengikuti salaf, mengikuti Al-Quran dan Sunnah ala fahmis salaf, berdasarkan pahaman salafus soleh. Tetapi isinya itu tidak diajarkan salaf. Kan begitu yang kami inginkan. Kalau ingin jujur aja, oh ini bukan pahaman salaf, itu dari eranya Syekh Ibnu Taimiyah, eranya Muhammad bin Abdul Wahab, sudah. Kan antum kan sulit mengakui. Ketika saya tanya, antum sulit sekali loh mengakui, antum muter-muter dari tadi. Saya tanya, berarti antum sepakat bahwa tauhid 3 ini tidak berasal dari zaman salaf, tidak berasal dari salaf, saya bilang. Jangankan salaf, Quran ada. Nah kan muter-muter lagi. Paham nggak maksud saya Bang Sumaibah? Sulit mengakui Bang Sumaibah. Meskipun nggak ada dalil, antum sadar antum nggak ada dalil itu yang sore. Tapi antum nggak mau mengakuinya. Takut dimarah sama gurunya paling ya Pak Semuba ya. Siapa guru saya? Atau gini saja. Adalah nggak jadi. Ya, Itu izin Bapak, antum sepakat atau tidak? Tauhid 3 itu tidak berasal dari salaf. Sepakat? Kalau sepakat kita bahas isinya. Belum sepakat, karena masih berasal dari salaf. Mana ulama salaf yang mengatakan tauhid terbagi 3? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mana? Masih ngeyel.
Kalau ada, kami taslim. Oh benar, ternyata tauhid 3 rububiyah uluhiyah asma wa sifat itu ada dari salaf. Benar, clear kami. Cuman ini nggak ada. Nah, kalau ada kami clear, tunjukkan Bapak. Tauhid terbagi 3, tunjukkan. Kami di sini cari ilmu Bapak ya, bukan narasi kosong di sini. Iya, ya itu. Kembali lagi kayak tadi. Ya semua isi Al-Quran itu nggak jauh dari 3 itu. Nggak jauh dari rububiyah, nggak jauh dari uluhiyah, nggak jauh dari asma wa sifat. Mufasirin baru berarti Pak Semuba nih mufasirin baru. Jadi izin menambahkan. Silakan, sedang di sini. Jika seandainya Semuba dengan yang semisal dengan Semuba berpikiran bahwa tauhid jadi 3 bagian itu benar-benar sesuai salah, nggak usah jauh mikir salah. Ulama-ulama yang kontemporer sekarang di abad sekarang mana yang merekomendasikan itu dalam kitab-kitabnya? Contoh, misalkan Dr. Wahba Az-Zuhaili, atau pakar hadis Ali As-Subuni, atau pakar hadis Muhammad Ramadan Al-Buti, atau pakar hadis Muhammad Hasan Hitu, dan lain sebagainya di Seantaro Zakat selain yang dari Saudi, dijamin tidak ada yang merekomendasikan tauhid ila salah satu. Dan saya izin membacakan. Orang-orang yang satu pemahaman. Enggak ya, maaf ya. Sebenarnya kan ini mau disudutkan bahwasanya Wahabi itu sesat, sedangkan dari kalangan siapa ulamanya Muhammadiyah, ulamanya NU nggak ada yang menyesatkan Muhammad bin Abdul Wahab. Belum, nanti ada saatnya. Enggak ada saatnya nanti. Bahkan dari ulama NU banyak sekali mereka yang apa? Pak Semoiba satu-satu Bapak. Bahas isi, bahas ulama, bahas taksim satu-satu. Nanti blunder. Contoh itu aja. Nggak perlu kita antum bilang bahas kita itu bukan dulu. kalangan para ulama. Dari kalangan ulama Muhammadiyah saja nggak ada yang menyesatkan Tidak bawa Muhammad ormas. bin Abdul Wahab. Antum Jadi kan intinya Muhammad bin Abdul Wahab ini membawa kebenaran. Tidak, itu paling antum ngambil pendapatnya Zulkarnain El-Maduri itu yang mengatasnamakan Muhammadiyah. Tidak, kok Muhammadiyah secara resmi disusupi oleh aliran Wahabi mengaku itu. Kemarin antum jangan bawa-bawa ormas yang lain lah. Ini dalam hal mungkin dalam beberapa kaidah dalam menjalankan praktek ibadah ada kesamaan, tapi mereka bukan Wahabi. Dan saya bacakan di sini. Orang-orang yang berintisab kepada pemahaman tauhid ila salah satu aksam itu, di antaranya di sini karakternya ya. Ini karakternya. Kenapa tauhid terbagi 3 itu jadi satu komunitas? Mereka sudah terbiasa membaca kitab Al-Usulus Salasah di situ. Yang pertama Ada Mekah, Masjidil Haram, Haramain Mekah dan Haramain Madinah. Itu sudah penuh dengan ulama dari kalangan mereka. Siapa yang bisa? Antum pun duduk di sana. Lihat 200 tahun mereka ke belakang. Lihat 200 tahun mereka itu udah ada. Ini melebar ini. Melebar. Ini Ada. melebar. Kalau sampean menyatakan sesat itu berarti apa? dengarkan. Jadi sebenarnya Wahabi itu dari berbagai aspeknya tidak ada yang menerima. Adapun yang menerima sekarang di Saudi itu mungkin 200 tahunan kemarin. Nah, sejak mufti yang sebelum munculnya kerajaan Saudi, contohnya misalkan Syekh Ahmad Zaini Dahlan di masanya, itu sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab sudah ada, tapi pengaruhnya belum terlalu besar terhadap kerajaan. Atau yang sebelum Syekh Ahmad Zaini Dahlan, itu sudah banyak ratusan kitab yang membahas tentang kebiasaan-kebiasaan praktek fikih yang dibid'ahkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya, bahkan disirik-sirikan. Jadi kembali lagi ini Semuba, saya bacakan bagaimana karakter orang-orang yang berintisab pemahaman atau tauhid ila salah satu aksam. Itu di antaranya yang pertama, ucapan Muhammad Siddiq Khan Al-Qanuji. Dia menyebutkan, bisa dicek ini pada kiai, dicek tulisan Arab lah, yang bisa tulisan Arab. Kalau tulisan terjemah pasti banyak yang versi mereka nanti. Kita lihat tulisan Arabnya. Dalam kitabnya Ad-Dinul Khalis, juz yang ke-1, halaman 140 disebutkan bahwa taklidul madhahibi minasyirki. Mengikuti 4 madhab dalam hal fikih dengan taklid itu syirik, bagian dari syirik. Itu kan bagaimana bahayanya. Yang kedua, perkataan seorang guru yang di Masjid Nabawi atau di Universitas Madinah dulu, yang bernama Syekh Ali bin Muhammad bin Sinan. Di dalam kitabnya Al-Majmu'ul Mufidu min Aqidatit Tauhid, As-Safhah Rakam 5 wa 50, disebutkan ayyuhal muslimun,
la yanfa'u islamukum illa idza a'lantumul harbal aswa'a ala hadhihi turukis sufiyati faqadaitum 'alaiha qatiluhum qabla an tuqatilul yahuda wal majusa. Bagaimana disebutkan, wahai orang-orang yang Islam, orang-orang muslim, sebenarnya Islam kalian itu tidak bermanfaat kecuali ketika kalian memproklamirkan peperangan terhadap semua tarekat-tarekat sufi, dan kamu melakukan peperangan itu, dan lakukanlah peperangan itu terhadap mereka sebelum mereka memerangi kita, sebelum memerangi Yahudi dan Majusi. Bagaimana mereka memposisikan orang-orang yang sufi itu kafir semuanya. Yang ketiga, ada tulisan dari cucunya Muhammad ibn Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab itu cucunya Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Usayyih. Dalam kitabnya yang sangat terkenal dan cukup tebal, dan saya pernah mempelajari itu, tapi tidak mengikutinya, hanya membaca untuk wawasan. Dalam kitab Fathul Majid li Syarhi Kitab Tauhid, halaman yang ke-190 disebutkan di situ, khususon ida urifa anna aksara ulama il amsoril yaum, khususnya ketika diketahui bahwa mayoritas ulama-ulama di masa sekarang di setiap negara la ya'rifuna minat tauhidi, mereka semua tidak mengetahui tauhid yang benar, illa ma aqarra bihil musyrikun, kecuali apa yang mereka akui kebenarannya dari orang-orang musyrik. Qala, kemudian dia menyebutkan ahlu misra kufarun li'annahum ya'buduna Ahmad al-Badawi. Orang-orang Mesir, mereka adalah orang kafir karena mereka dianggap menyembah makamnya Ahmad al-Badawi. Kemudian wa ahlul Iraqi wa man haulahum, dan penduduk Irak dan orang-orang yang sekitar Irak, ka ahli Oman kufarun, seperti orang-orang yang Oman, dari Oman, mereka juga kufarun, kafir. Li'annahum ya'buduna al-Jailani, karena mereka dianggap dengan berziarah ke makam Abdul Qadir al-Jailani disangka menyembah kepada mereka, sehingga dikafirkan. Wa ahlu Syami kufarun, dan orang-orang Syam juga dikafirkan. Li'annahum ya'buduna Ibna al-Arabi atau Ibna Arabi, karena mereka menyembah Ibnu Arabi. Wa kadzalika ahlu Najdin wal Hijazi, begitu juga kufurnya orang-orang Najd dan Hijaz sebelum munculnya dakwah Muhammad bin Abdul Wahab dan termasuk ahlul Yaman. Jadi nggak bisa sembunyi lagi. Ini antum baca dalam Fathul Majid, antum pasti mendengar dari ustadznya yang menerangkan dalam kitab Al-Usulus Salasa. Yang pertama kali harus kalian pahami itu ma'rifatullah, kemudian ma'rifatun nabiyyika wa ma'rifatu dini bil adillah. Itu ketika menerangkan bumbu-bumbu perkataannya ke situ, memusik-musikan orang, kemudian membid'ah-bid'ahkan orang, menyesat-nyesatkan orang. Asy'ariyah itu 100% semua sesat. Bahkan maaf, Piranda menyebutkan Asy'ariyah itu bencongnya Mu'tazilah. Kan itu naudzubillah min dzalik. Antum cari videonya itu yang netizen yang lihat. Piranda sampai berani menyebutkan begitu. Dan fakta sejarahnya tidak begitu. Banyak ulama yang menyebutkan bahwa Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah itu merupakan imamul mutakallimin yang berjasa untuk mempertahankan tauhid salaf dan diikuti oleh orang-orang khalaf. Kemudian di sini disebutkan wakana Nabi Muhammad ibn Mahmud atau wakana Nabi Muhammad Mahmud dalam kitabnya I'sarut Tauhid yuhattimu wasana sufiyah. Ya sudah banyaklah sebetulnya kalau mau dibaca itu. Jadi alur ceritanya siapapun yang membela tauhid terbagi kepada 3 bagian, itu nanti rumpunnya kebaca, rumpun fikihnya kemana, rumpun akidahnya kemana. Jadi mereka tidak bisa bersembunyi. Sekarang antum tanya, dari berbagai komunitas salafi yang mengatasnamakan Hambali, coba tanyakan, Asy'ariyah sesat atau tidak? Itu secara umumnya memang menyebutkan sesat. Kalaupun ada dari madhab Hambali, itu hanya Fudolaul Hanabilah. Dan mereka juga menolak Fudolaul Hanabilah. Itu dianggap sebagai Hanbali sempalan, begitu. Itu tambahannya saja. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Antum bisa cek di Syarah Nawaqidul Islam karya Al-Ghamidi. Ulama Wahabi apa katanya? Imam Mungkin itu, Suyuti. Ustaz, sebelum jauh panjang, saya ini kasihan dengan Pak Smuba. Pak Smuba, kira-kira antum tahu enggak 3 tauhid yang dibagi dan dijelaskan oleh Ibnu usah jauh-jauh, terutama ini siapa? Nah, sebentar biar enggak panjang ke belakang. Kitab Antum Usul tahu enggak? Salasa yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya itu tanya. Semua kitabnya Iya, Usul begini, Pak. Salasa. Gimana kitabnya Usul Salasa? Tahu enggak definisi tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, imbasnya itu apa, tahu enggak? Kalau enggak saya kasih tahu ini. Ya monggo silahkan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kitab Al-Usul Begini ya. karya Muhammad bin Abdul Wahab, semua isinya Quran. Semua isinya Quran. Ini Gak ada yang saya tanya, satu kata pun yang keluar dari lisannya Muhammad bin Abdul Wahab. Saya enggak tanya isi kitabnya, yang saya tanya definisi dalam kitabnya itu tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, antum tahu enggak? Enggak, saya Kan tahu. biar tak kasih tahu. Iya sama ngasih tahu. Enggak tahu. Ya kan, sama-sama ngasih tahu. Iya apa? Pertanyaannya, Bang Semoyba tahu atau Karyanya enggak? Muhammad bin Abdul Wahab, Kitab Al-Usul Salasa itu. Bukan itu yang ditanya. Isinya dalil semua. Apakah Bukan di situ itu yang ditanya. Muhammad bin Ya, Abdul Wahab terserah itu mau menyeru isi kepada dalilnya itu takfir, terserah antum. menyeru Yang kepada saya tanya kesyirikan, definisi. apakah Tahu menyeru enggak? kepada hal-hal lain selain Iya, perintah yang Allah dan saya tanya Rasulnya? itu Saya Pak mau tanya. Semuba. Pak Semuba, kami pertanyaan ya. Yang saya tanya itu begini Pak, Bapak tahu ndak rububiyah itu bicara tentang apa, uluhiyah itu bicara tentang apa, asma wa sifat itu bicara tentang apa? Itu tahu nggak Bapak? Coba saya tanya ya, kan kalau rububiyah itu bicara tentang apa Pak? Bedanya rububiyah dan uluhiyah itu apa sih? Bapak tahu ndak? Ibnu Abdul Wahab bilang apa soal itu? Kalau ndak biar saya kasih tahu ini di kitabnya. Ya, coba aja. Monggo. Gimana? Apa kata Ibnu Abdul Wahab? Bapak tahu ndak saya tanya? Pertanyaannya, Begini, Ustaz. Bapak Begini, Semoyba tahu Ustaz. atau enggak? Sedikit Enggak, itu Ustaz Zian. dia kan kan sudah Bapak begini Pak. Bapak ini saya amati dari tadi. kan intinya kan Muhammad Sebentar bin ya, Abdul Bapak, Wahab sebentar. itu disesatkan. Kan Sebentar, seperti Pak. itu. Intinya yang dibawa Jangan oleh dulu dipotong, Muhammad jangan bin Abdul dipotong. Wahab Sebentar, ini sebentar. sesat. Iya kan? Kalau sesat berarti bukan dari Islam. Sekarang saya tanya, kitab, coba baca Bukan, kitab salah. Al-Usul Siapa Salasa. bilang? Enggak, ini bego, terlalu bodoh nih. Kalau sesat bukan dari Islam, siapa bilang seperti itu? Wah, bodoh nggak ketolong ini. Siapa Begini, bilang kalau Ustaz sesat Zian, itu nggak ini- keluar dari Islam? Mbak, astagfirullah, kok kalau kafir itu baru keluar dari Islam, musyrik, kufur itu keluar dari Islam. Ini kan banyak Kalau yang menuduh, sesat, menuduh siapa? sesat itu Wahab, masih Islam, Islam, kafir. Pak. Kan banyak. Perhatian, perhatian Ustaz. Ketika Biar nanti tidak di farming kita ini, di aja. farming kita Ya, ini. Kitab Al-Usul Salasa karya Rayai Muhammad Bentar, bin sebentar, Abdul ya. Wahab. Sebenarnya dari Itu tadi itu isinya dalil semua. Nggak di Pak framing Sofian belum bisa keroyokan. menjawab. Mohon bicara satu-satu Pak Prayai. Monggo Ya, silakan dulu siapa dulu. Ya, Ya Junat, monggo ya Junat. sebentar ya. Monggo ya, Begini Junat. Bang atau Bapak semua ini. Sebenarnya dari Silakan. tadi itu panjenengan itu terlalu berputar-putar menjawabnya. Jadi sebenarnya itu yang dijawab dulu satu-satu dulu biar nanti Ya kita udah, tidak di framing itu simpelnya gini, Kitab Usul Salasa Ya, itu begini, tunggu sebentar karya dulu, Muhammad jangan bin Abdul satu-satu Wahab. dulu. Itu kan dong, isinya Bapak. dalil semua. Muba, Ini kok. tolong Enggak, dengerin dulu yang- satu-satu Mas Muba. Udah, tolong ayo. Sebentar dulu, Bapak. Oke. Ya, sebentar ya, Bapak ya. Biar nanti kita di sini kan itu banyak teman Bapak di bawah itu yang bilang kita keroyokan di atas. Kita enggak perlu keroyokan. Sebenarnya tadi itu yang ditanyakan oleh teman kita, Mas jangan lupa catat, itu satu aja. Pertama, takrif dulu tentang 3 tauhid yang Bapak tuduhkan kepada generasi salaf. Mereka itu membagi tauhid menjadi 3. Kan Bapak enggak bisa jawab itu. Hanya Bapak seperti memperkosa dalil satu ke dalil yang lain. Tahu nggak yang namanya memperkosa? Artinya mengambil hak dari dalil lain dibenturkan ke dalil lain. Itu bahasa kasarnya itu memperkosa. Jadi Bapak jawab dulu, kalau tidak ada ulama salaf yang membagi 3 tauhid, maka Bapak bilang tidak tahu. Jangan Bapak mengasaskan kepada salafun soleh, namun Bapak tidak ada data. Itu kan bohong namanya. Kalau memang sudah tidak ada, wes berarti pembagian 3 tauhid itu bid'ah. Baru nanti kita bahas isinya tadi yang dijelaskan Ustadz. Ya Baik itu udah, rububiyah, sama itu kan uluhiyah, tadi- asma wa sifat. Tadi ya muter Sebentar. lagi. Jadi Bapak bentar, selesaikan dengerin dulu Pak. ya. Belum selesai. Jadi sebentar Pak. Jadi selesaikan dulu itu. Kalau Bapak sudah mengakui sudah. Nanti kita wes nggak ada ulama salaf yang membagi. Berarti itu adalah asumsi dari Bapak sendiri.
Yang kedua, kalau memang Bapak mau bahas tentang 3 tauhid, berarti langsung ke pokoknya. Rububiyah itu seperti apa, uluhiyah itu seperti apa, asma wa sifat itu seperti apa. Begitu dong Pak, jangan dilempar sampai Bapak bawa kitab menuduh Imam Asy'ari dan lain-lain, itu sudah keliru banget itu. Jadi satu-satu Bapak, di sini ini bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Ahmad bin Hambal di dalam grup ini. Ya, monggo, silakan. Izin Pak Semuba. Jadi kita itu ndak bisa juga siapa yang menguasai Mekah dan Madinah itu identik dengan kebenaran, ini rancu. Karena Mekah dan Madinah itu adalah kota yang penguasanya ini bergiliran. Penguasanya tidak selalu dari dulu adalah teman-teman yang hari ini baru berkuasa begitu loh. Jadi itu ndak bisa jadi indikator. Bahkan kalau kita mau melihat hadis tentang Najd itu kan sekarang Riyadh gitu kan. Meskipun nanti ya ada pembelaan dari sana, tetapi kuat ke arah sana. Satu, Najd-nya kan ada fitnah Najd gitu kan, tanduk setan. Kemudian yang kedua Pak Semuba, Najd bukan sorry ya, Najd bukan di Riyadh. Dicek saya lagi tahu. ya hadisnya. Saya tahu itu nanti bakal menjadi debat, tapi bagaimanapun itu ya, satu, penguasa kota dan Mekah dan Madinah itu tidak selalu menggambarkan itu pasti benar. Terus yang kedua, teman-teman yang antum mungkin ngaji di dalamnya itu kosakatanya itu ketika berbeda itu bukan lagi berbicara perbedaan, tapi berbicara sesat, ya kan, menyesatkan yang lain gitu. Artinya fikihnya itu fikih yang kekanak-kanakan gitu ya. Bukan hampir ya, kalau yang saya pahami mungkin semua kelompok disesatkan gitu loh. Nah, tempat yang sampean itu mungkin ngaji di sana itu terang-terangan berani menuliskan Asy'ariyah itu sesat gitu ya. Kalau kosakatanya masih berbeda, mungkin kawan-kawan Asy'ariyah juga tidak marah gitu. Tapi kosakatanya sudah sesat di sana, maka wajar mereka juga mempertanyakan ini bagaimana pendalilannya, kemudian istinbatnya, kok jadi begitu. Nah, kalau saya berusaha memahami istinbatnya memang cetek sekali gitu kan, seolah-olah tidak memperhatikan tujuan dalil itu, faktor-faktor dalil itu, seolah-olah tidak diperhatikan gitu. Pokoknya dohir nas difahami saklek gitu. Nah, sebenarnya kalau kesimpulannya itu mengaku berbeda itu tidak masalah, tapi kan di sini mengajarkan untuk fanatik asobiyah yang nanti akan menghukumi kaum muslimin yang lain sebagai orang-orang yang sesat gitu. Jadi orang yang semakin belajar lama di Salafi itu, kalau antum perhatikan, itu banyak juga yang keluar dari kelompok itu akhirnya. Kenapa? Karena semakin lama dia berusaha belajar, ketika dia melakukan pembandingan dengan istidlal dan istinbat yang lain, hasanah ilmu Islam yang luas, akhirnya dia sadar kok ini sempit sekali dalam memahami Islam gitu. Jadi kalau bukan kelompok lain tidak ada dalilnya, Pak. Kelompok lain itu punya dalilnya, tetapi seolah-olah tidak mau tahu dan langsung dihukumi. Nah, sejak 2013 ke sini mulai kawan-kawan Aswaja ini up suara di media. Ini kan dulu mereka dibid'ahkan, disesatkan, diem aja. Tapi mulai ke sini mereka mulai angkat suara, ya namanya orang disesatkan, mereka punya dalil, mereka punya istinbat, mereka punya ulama. Wajar mereka seperti itu. Sekarang berbalik tuduhan itu, jangan-jangan yang pemahamannya keliru, yang gampang menyesatkan, inilah sebenarnya yang salah, begitu ya kan? Kok seolah-olah Islam itu sempit sekali, berbeda langsung sesat. Apakah dikira kawan-kawan Asy'ariyah itu tidak punya dalil? Mereka punya banyak dalil, Pak. Saya itu sudah membaca 13 dalil ya di Risalah Aqaid yang itu isinya adalah akidahnya kawan-kawan Asy'ariyah. Itu ada semua, Pak, dalilnya, Pak. Ya, dulu saya belum tahu tapi begitu saya baca, ternyata mereka punya landasan dalil dari Quran gitu ya. Dari Nas ada 13 poin saya baca di sana, wujud qidam baqa dan sebagainya. Nah, sekarang kawan-kawan Asy'ariyah itu kan melihat 3 tauhid yang dibangun di kelompok Salafi ini sebagai jembatan untuk mengkafirkan mereka, memusyrikan mereka ya. Rububiyah di sana difahami terpisah gitu kan. Saya sebenarnya mencoba untuk memahami, tapi lambat laun saya melihat kok sempit sekali ya beragamanya teman-teman ini gitu. Maka saya menyarankan
ke Pak Sumuba ya, tentang manhaj salaf yang antum yakini ya, coba dikomparasikan. Jangan-jangan yang memiliki semangat kesalaf itu bukan hanya kelompok antum, jangan-jangan kawan-kawan NU kan kawan Aswaji sebenarnya lebih punya semangat ke sana. Maka dulu pondok-pondok mereka di kampung-kampung itu, pondok-pondok Aswaji itu namanya itu sebelum Salafi hari ini namanya beredar, itu pondoknya pondok Salafiyah gitu kan. Antum kalau main ke pelosok-pelosok daerah ya, itu pondok Aswaja itu pondok Aswaja Salafiyah gitu loh. Makna Salafiyah apa ya? Pengikut salaf begitu. Nah, jadi dari sini saya menyarankan Pak Sumuba coba melakukan komparasi, turunin egonya ya. Kan sekarang itu kan banyak data-data disuguhkan yang diupload ke media itu banyak. Ustadz-ustadz Asy'ariyah, Ustadz-ustadz Aswaja itu menyampaikan tentang dalil dan istinbat mereka, kan hujah-hujah mereka, sehingga ini seharusnya membuat kita belajar Islam itu lebih cerdas gitu loh. Gitu Pak Sumuba. Jadi jangan kita ini gampang menyesatkan orang begitu kan. Kan ada dalil kalau kita mengkafirkan orang walaupun ditarik ke kias ya. Kalau kita mengkafirkan orang kemudian orang itu tidak terbukti kafir di sisi Allah, tuduhan itu bisa berbalik. Bagaimana kita menuduh orang lain musyrik ya kalau dikiaskan, sementara orang itu tidak terbukti musyrik. Nah, ini kan kita bisa berbahaya juga ya. Berarti Memahami Islam boleh